Ini yang satu dijatuhkan seperti ini, dan yang satu ditaruh di sini, memberitahu pada kita atau pemiliknya bahwa ini loh, telur saya ini tidak isi gitu ya. Telur saya tidak isi, telur saya kosong. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mas bosku semuanya. Jumpa lagi dengan saya Dodi Ulfa. Dan pada kesempatan kali ini kita akan ngobrolin masalah betina ya, mulai dari persiapan maupun dere, masa kawin maupun masa mengeram. Hal ini sangat penting sekali untuk kelanjutan atau kelancaran ternak teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Dodi Ulfa, silahkan subscribe channel Dodi Ulfa, karena kalian akan mendapat informasi terbaru tentang perkenarian di Indonesia, hobi, kicau, dan lain sebagainya. Pokoknya asoy. Oke bos, langsung saja kita bahas materinya. Oke mas bos semuanya, jadi yang pertama adalah persiapan betina. Persiapan betina, di depan kita ini adalah betina seri F ya. Betina seri F, atau bisa kita lihat dari bulunya atau mungkin badannya atau mungkin size-nya. Tentunya untuk kenari yang satu ini tentunya memiliki karakteristik yang sangat membuat kita harus sabar ya, karena kenari seri F itu, apalagi yang bulunya tebal, itu tentunya memiliki waktu yang relatif lama untuk persiapan kawin. Kita lihat dulu cek pennya ya bos ya. Cekpetnya kita lihat dulu. Oke teman-teman, jadi untuk kenari seri F, apalagi yang bulu tebal, ini butuh kesabaran untuk menunggu. Jadi untuk solusi saat menunggu dan untuk mempercepat dari kenari ini supaya bisa produksi, tentunya kita harus pakai cara yang perawatan yang bagus ya. Tentunya kalau saya kandangkan engkel seperti ini, jadi saya kandangkan seperti halnya jantan. Supaya apa? Untuk kebutuhan makan, kebutuhan mungkin dia gerak ya, extra fooding lebih tercukupi daripada kita ombyok. Nah ini kebetulan tadi ini burungnya habis mandi nih bos. Itu bisa kita lihat pennya, ini sudah mulai buka, cuman dia untuk bulu yang pen ini harus kita bersihkan dulu harusnya ya, atau mungkin nunggu biar dia bersih sendiri. Jadi ini mudah-mudahan tidak lama ya. Dan ada cerita dari teman, bahkan ada umur yang lebih dari setahun, bahkan 1,5 tahun baru produksi. Itu banyak sekali untuk tentunya ya kenari seri F yang memiliki bulu tebal bos, memiliki bulu tebal. Oke, jadi selain kandang engkel, teman-teman bisa lakukan dengan cara pemberian extra fooding yang memadai. Bisa telur, jagung, CD, maupun sayuran. Jadi perlunya gizi tinggi ini atau variasi dari extra fooding ini tentunya akan mendongkrak kenari kita supaya bisa segera metabolismenya naik ya, dan gizinya tercukupi. Karena kenari bulu tebal ini pastinya membutuhkan lebih banyak protein, membutuhkan lebih banyak energi untuk pertumbuhan tubuhnya ketimbang kenari yang memiliki bulu tipis. Oke bosku ya. Jadi kenari betina ya, kenari betina yang sudah kita persiapkan untuk ternak ataupun yang sudah kita gunakan untuk ternak, tentunya juga tidak luput dari masa loloh seperti ini. Masa loloh seperti ini teman-teman bisa lakukan pemberian makanan yang memadai ya, jagung, telur, biji-bijian, dan yang tidak kalah pentingnya adalah pemberian sarang. Pemberian sarang pasca anak-anaknya ini mentas dari sarangnya. Kalau perlu beli dua sarang, supaya apa, ketika betina ini birahi dan anaknya belum mentas, ini bisa jadi alternatif sarang kedua untuk betina ini menata sarangnya. Dan apabila nanti bertelur kawin dengan pejantan, maka telurnya tidak akan terganggu oleh
pejantan atau anak-anakannya ya. Oke bosku, oke. Jadi ini berikutnya adalah betina yang mengeram. Kita harus senantiasa cek telurnya ya, apakah telurnya itu sudah menetas atau belum. Kalau saya sih jarang sekali menanggali, karena saya tiap hari masuk kandang dan saya pasti akan dengar ya, atau sudah hafal kapan telur ikan menetas. Ini kemungkinan 1-2 hari ke depan telurnya akan menetas. Nah, perawatan untuk betina yang sedang mengeram seperti ini tentunya kita harus senantiasa berikan makanan ya, minimal biji. Extra fooding tidak harus setiap hari teman-teman, karena dia tidak membutuhkan banyak extra fooding. Dia lebih cenderung pasif, dan apa yang dia butuhkan adalah biji-bijian. Biji-bijian diantaranya adalah biji sawi, rarised, niger, ataupun millet merah atau putih ya. Biasanya millet merah atau putih tidak terlalu suka banget gitu ya dia. Oke. Dan selanjutnya adalah ini mengeram teman-teman. Mengeram. Ini juga mengeram. Nah, ini mengeram juga ya teman-teman. Nah, ini yang satu ini yang perlu kita perhatikan teman-teman ya. Yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita bedah ini. Ini beberapa hari yang lalu kebetulan ini telat kawin. Yang lainnya kawinnya tepat, ini telat kawin. Jadi keburuan telurnya itu keluar ya. Nah, ini teman-teman bisa cek ya, bisa lihat. Jadi kita lihat telurnya. Ini adalah telurnya teman-teman. Nah, ini sangat terang sekali ya, sangat terang sekali, dan telur ini adalah kosong atau zong. Oke, kita taruh di sini. Oke, jadi burung ini awalnya dia cuman kawin sekali atau berapa, itu pun sudah menjelang saya cek apa namanya, saya cek untuk pennya sudah keras ya, artinya kemungkinan kalau dikawinkan ngisi kecil banget. Nah, akhirnya tetap saya biarkan dia mengeram sesuai dengan seharusnya siklus itu berjalan. Kemudian menjelang sekitar 5-7 hari ada yang perlakuan yang dia lakukan di kandang itu. Nah, salah satunya menjatuhkan telur. Nah, ini kasus yang biasa terjadi pada burung kenai teman-teman. Ini yang satu dijatuhkan seperti ini, dan yang satu ditaruh di sini. Ini ya, tuh. Nah, jadi dia sengaja memecah telurnya karena dia, kalau saya anggap sih, dia memberitahu pada kita atau pemiliknya bahwa ini loh, telur saya ini tidak isi gitu ya. Telur saya tidak isi, telur saya kosong. Ini saya pecah, saya taruh di sini. Saya taruh di wadah pakan, dan yang satu saya buang. Tak tinggal yang di sarang satu. Nah, itu kayak seperti dia memberikan kode kepada kita bahwa hal tersebut dia lakukan untuk memberitahu kita bahwa telurnya itu tidak isi. Nah, biasa juga terjadi pada kenari teman-teman. Ketika dia menetas, kenari itu biasanya juga sering sekali saya jumpai untuk telurnya ditaruh, cangkang bekasnya ditaruh di sini. Nah, kalau saya menganggap bahwa kenari itu sebenarnya memberitahu kita bahwa ini loh, anak saya ini sudah menetas, tolong bosku, juraganku yang merawat saya, tolong segera kasih telur untuk saya suapi anak-anak saya, gitu loh. Itu salah satunya biasanya terjadi. Nah, ngomongin masalah telur, kadang-kadang terjadi kasus yang ada di kandang teman-teman. Biasanya telur dibuang. Apa saja sih faktor yang menyebabkan telur dibuang itu? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa telur itu dibuang atau dia nggak mau ngeram.
itu sering terjadi pada kenari teman-teman yang sering ditulis di kolom komentar saya. Mohon maaf saya nggak sempet balas komentar karena pekerjaannya full time, dari ngajar sampai sore, ngonten, ngedit, ngopeni anak, keluarga dan sebagainya. Mohon maaf. Tetap saya baca, dan kalau bila mana perlu saya sempat dan saya bisa jawab, langsung saya jawab. Nah, yang terjadi dari kenari kita yang tidak mau mengeram bahkan membuang telurnya, ada beberapa faktor. Yang pertama adalah dia tidak nyaman, atau burung itu dia kategorinya giras atau dia takut sama tangan. Kadang seperti itu bisa terjadi. Yang kedua adalah burung kenari itu dia ada sedikit kurang nyaman dengan kandangnya. Kurang nyaman karena apa? Yang pertama adalah pencahayaan. Jadi di kandang yang dia berada sebelum saya angkat ke sini, pencahayaannya begitu agak kurang ya teman-teman ya. Jadi kurang nyaman dia di sarang itu, kurang nyaman. Harusnya dia agak terang ya, agak terang, tapi tidak terlalu terang banget. Itu juga pengaruh. Yang ketiga selain itu adalah ancaman dari predator. Biasanya ada cicak, ada tokek dan sebagainya, itu yang dia sering melintas atau sering melintas ke sekitar sarang ini, juga mempengaruhi burung ini tidak nyaman atau dia tidak mau mengeram, bahkan membuang telurnya. Nah, yang keempat, faktor yang terjadi pada burung saya ini dia memiliki insting, atau dia merasa bahwa anaknya yang dia arami, calon embrio yang dia arami itu sebenarnya nggak fertil. Jadi dia kayak seperti memberikan sinyal pada kita bahwa telurnya nggak isi. Dia taruh di sini di wadah cepuk makan, yang satu dibuang di luar, yang satu diarami. Jadi kalau kita simpulkan seperti itu, karena orang Jawa itu biasanya niteni dari mungkin yang ada, gejala-gejala yang ada itu ya. Jadi solusinya bagaimana kalau misalkan buang telur? Teman-teman bisa balik tadi dengan kenyataan atau mungkin bukti-bukti yang saya sharingkan tadi, yaitu dengan cara pemberian pencahayaan yang cukup, tempat yang nyaman, jauh dari predator seperti cicak, tokek, seperti itu. Tentunya dia akan membuat nyaman. Kalau masalah suara kenari gacor itu tergantung kebiasaan. Jadi kenari menyat dari sarangnya dan dia birahi lagi itu tergantung dari kebiasaan. Kalau kenari kita itu sudah terbiasa dengan pejantan di sekitar kandang, maka tidak akan mempengaruhi sama sekali. Tetapi apabila pejantannya bisa nggak biasa ditaruh di kandang, dan kebetulan waktu ngeram dia ditaruh di situ karena mungkin untuk kepentingan tertentu, bisa terjadi itu menjadi penyebab juga bisa terjadi. Oke ya teman-teman ya, semoga terbantu dari informasi yang sudah saya sharingkan, dan ini ada sebuah pengalaman yang tentunya banyak sekali pengalaman teman-teman yang mungkin bisa yang dialami teman-teman di rumah, dan tentunya akan lebih lengkap lagi jika teman-teman menulis pengalamannya di kolom komentar. Terima kasih dari saya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun teman-teman. Dadah.